mission let's go 저 건물을 찾으러 Alkisah di sebuah bukit yang jauh dari kota di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas. Tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permainannya harus dituruti, setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan. Tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin, setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari seperti biasa gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu, Sang ibu tergesa-gesa menghampiri putrinya. aku udah beberapa kali bilang setiap aku bangun tuh kamar harus sudah rapi. Nyiapin aku lulur, air hangat, dan juga jus buah. Kamu itu udah besar, nak. Kamu bisa mengerjakan semua itu sendiri. Tapi kan ibu lihat, aku tuh sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada, hatinya gelisah, kesibukan mempercantik diri. Hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantu di sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Enggak, Bu, nanti kalau kuku sama kulit aku hitam gimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu, nak? Sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Ibu pulang. Rupanya mana sih, Mir? Nek, Jangan, nak. Tapi kan bedak aku udah habis, Bu. Jadi harus beli yang baru. Kamu itu jadi anak bisanya cuma minta aja, tapi tidak pernah mau bekerja. Bodoh amat. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikan yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Bu, mana uangnya? Nak, coba kamu bantu ibu di sawah. Apa sih, Bu? Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tak khawatir lagi engkau bisa mengurus dirimu sendiri. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagian juga aku gak mau kamu jadi ibu aku. Baiklah anakku, ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika suatu saat nanti ibu dipanggil Tuhan. Hari berganti hari. Akhirnya sang anak mau menuruti kehendakan ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukannya sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibunya pun menyetujuinya. Pada suatu hari, gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka akan mulai memasuki desa, orang-orang desa memandai mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Pertama, para pemuda desa yang tak puas-puas memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba lihat wanita itu, cantik sekali kan? Iya benar, wanita itu bagaikan udara di surga. Kalau panasnya tak sanggup aku menghadapinya. Iya, bahkan wanita itu lebih cantik daripada bunga mawar. Saya tuh tertarik untuk mengenalnya. Tapi yang di belakang itu siapa ya? Entahlah, siapa ya dia itu? Aku kasihan lihat wanita tua di belakangnya. Apa mungkin dia itu? Pemuda tua pojok. Jangan berpikir macam-macam, kau boleh menduga yang tak baik. Mau kemana kamu? Mau berkenalan dengan dia. Aku ikut. Antara orang yang melihat
Saat itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Cantik, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah dia itu ibumu? Jelas bukan lah, dia itu babu gue. Hai manis, yakin dia bukan ibumu? Bilang bukan, kayak banget sih. Itu babu gue. Alangkah terluka sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya, si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Ibu, maafkanlah aku, Bu. Maafkanlah durhakaanku selama ini. Maafkan ibu nak. Oh, Ibu, maafkan aku, Bu. Gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러